Oke, selamat siang. Kita lanjutkan lagi ke part yang ketiga. Jadi ketika kita mengerjakan siklus, mau baik manual maupun yang mayop, kita harus selalu melihat kebijakan akuntansi. Terutama yang ini di pembelian ada BPN, ada BPC Bitcoin, terus terminnya itu berapa. Termin ini boleh berbeda ketika transaksi, tergantung ketika persetujuan penjualan maupun pembelian ketika transaksi. Untuk keterlambatan pun juga tergantung ketika pembelian dan penjualan 1% ini. Pengeluaran kas, nah ini harus selalu dipegang. Pengeluaran kas di atas 1 juta itu nanti kita masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Sedangkan pengeluaran kas di bawah 1 juta atau kurang, 1 juta atau kurang, itu masuk ke dana kas kecil atau petty cash journal. Metodenya menggunakan fluctuation fund method atau fluctuation fund system. Jadi metodenya yang bergerak, bukan dana tetap. Berikutnya di penjualan hampir sama kayak di pembelian. Fed out, FUB shipping point, terminnya 2/10 N/30. Untuk penerimaan kas langsung dimasukkan ke Bank Mandiri, jadi semuanya langsung ke cash in bank. Persediaan barangnya ini menggunakan metode rata-rata bergerak atau moving average. Nah, moving average itu di balance-nya itu total harga yang ada di sana dibagi dengan total kuantitas yang ada di balance tersebut. Penyusutan aset tetapnya yaitu menggunakan straight line method atau metode garis lurus. Itu selalu di scroll ke atas atau dibolak-balik ke atas soalnya. Ini juga nomor akun ini harus kamu lihat juga, karena belum tentu kamu bisa hafal dari nomor akun 1000 sampai ke nomor akun 9000 ini. Setelah itu, nah ini juga ini sebagai acuan kita ketika kita menerima pelunasan piutang, itu piutang yang harus diterima sejumlah ini. Ini kalau yang tertanggal sesuai tanggal ini. Kalau yang beda dari tanggal ini, jelasnya nanti kita acuannya di pedomannya yaitu di dokumen-dokumen sebelumnya. Untuk account payable juga sama seperti di account receivable. Ini acuannya kita untuk membayar utang kita yang ada tanggal ini, di tanggal ini, yaitu sejumlah ini acuannya. Nah, berikutnya yaitu persediaan yang ada di setiap soal siklus mesti ada dua jenis barang. Jadi karena ini ada dua jenis barang, untuk siklus manual kita perlu membuatkan kartu persediaan sejumlah 2 kartu. Untuk kartu yang pertama HBP strip 14, yang kedua untuk DI strip 15. Sedangkan kalau di mayop kita buatnya pakai modul inventory item list, kita buat 2 kali. Itu bedanya. Ini untuk informasi umumnya saja, daftar customer dan supplier. Ini daftar umum, informasi umum saja untuk penyusunan aset tetapnya. Kita lanjut ke dokumen transaksi 11. Di dokumen transaksi 11 kita langsung tertuju ke sini, nota kontan. Jadi kalau nota kontan terjadi penjualan secara tunai. Terjual secara tunai ke siapa? Di sini kepada Tuan Haris Noval, Jalan Merdeka 10 Jakarta, tanggal 13 Desember 2019 dengan nomor BM 12-2. Bukti masuk. Ini kalau menurut soal ini BM adalah bukti masuk. Di sini syaratnya cash into COD. Syarat pengirimannya FUB shipping point, tanggal kirimnya 13 pada hari itu juga atau diambil sama orangnya. Yang dijual oleh PD Buana yaitu 7 untuk jenis HBP strip 14, 8 untuk jenis DL strip 15. Total penjualannya yaitu di sini 144.500.000 rupiah. Nah, di sini ada namanya rabat atau potongan harga 1.445.000 rupiah.
Setelah itu di sini ada free collected 850.000 beserta BPN-nya. Tadi penjualannya juga beserta BPN. Jadi untuk mencari BPN-nya sejumlah ini tambah ini, langsung dicari BPN-nya berapa ketemunya. Ketemunya di sini adalah 14.390.500 rupiah. Sehingga total yang kita terima cashnya yaitu 158.295.500 rupiah. Transaksi ini akan masuk ke jurnal penerimaan cash atau cash in di sini. Ini tanggal 13 Desember BM12 Strip 2 penjualan tunai Tuan Haris Noval. Uang yang kita terima 158.295.500 sejumlah ini. Setelah itu di sini ada akun nomor 5.1100 dengan nominal ini. Kita ketahui nanti ketika kita melakukan transaksi, ketika kita sudah mengisi kartu persediaan. Jadi ini kita loncati dulu sama yang ini ya. Ini adalah merchandise inventory, yang ini adalah cost of goods sold. Ini kita loncati dulu, kita cari yang balance-nya ini. Jadi yang balance dengan debit cash in bank 158.295.500 yaitu ada di sini. Pertama akun nomor 2.400 yaitu akun Fed out atau BPN outcome. Di sini adalah BPN outcome sejumlah 14.390.500. Kita buktikan dengan soal Fed out-nya. Ini Fed out-nya BPN outcome 14.390.500. Setelah itu ada akun nomor 4.100 yaitu seal penjualannya itu 143.055.00. Kita buktikan di sini. Sedangkan di sini penjualannya di sini bunyinya 144.500. Kenapa kok di sini jumlahnya 143.055? Karena pada soal di sini ada rabat sejumlah 1% yaitu 1.445.000. Ini otomatis akan mengurangi penjualannya. Jadi langsung tidak dibuatkan diskon, langsung memotong dengan penjualan yang terjadi pada saat itu. Sehingga di sini penjualannya 143.055 sudah termasuk rabat 1%. Berikutnya ada 4.400 yaitu free collected. Beban angkutnya yaitu 850.000. Sekarang kita cari cost of goods sold dan merchandise inventory-nya. Kita ke kartu buku besar pemandu persediaan atau inventory card. Untuk barang yang pertama, di sini tanggal 13 BM12 Strip 2 penjualan tunai Tuan Haris. Yang kita jual yaitu 7 dengan harga dasar 7.555.000. Setelah terjadi pembelian kredit ini ya, harga dasarnya berubah menjadi ini 7 dikali 7.555.000 ketemunya 52.885.000 rupiah. 1.465.670.000 rupiah dikurangi dengan ini 52.885 ketemunya yaitu 1.412.785.000 rupiah. Ini dibagi 187 karena ini sudah terjual, jadi ini dikurangi ini ketemu 187. Ini dibagi ini ketemunya harga dasar tetap 7.555.000 rupiah. Sedangkan untuk barang yang kedua DL15 sama di sini tanggal 13 BM12 2 penjualan tunai Tuan Haris 8 yang terjual dengan harga dasar ini 4.604.300 rupiah. Jadi ini kali ini ketemu ini, setelah itu ini 669.645 dikurangi dengan ini ketemunya ini, setelah itu ini dibagi ini ketemunya ini, jadi 150 ini dikurangi ini ketemu 142. 35714 dijumlah dengan yang ada di sini 52885 ketemunya yaitu sejumlah yang ada di sini 885.599.400. Jadi cost of goods-nya 885.599.400 di debit, kreditnya
karena keluar persediaan barang dagang 88599 400 rupiah.